Overthinking itu berpikir yang berlebihan, dan berpikir yang berlebihan ini direpetitif. Kadang-kadang orang ini nggak sadar kalau dia itu overthinking, tapi Hai, daripada kejebak friendzone, mendingan kejebak dijebak alias jejak Bali kuliner. Sobat B ingin menikmati makanan tradisional dan western dengan tempat yang luas dan nyaman? Gak usah bingung, kamu wajib kejebak Jejak Bali Kuliner, Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar. Atau kamu kepoin Instagramnya @jejakbalikuliner. B-Talk Podcast, Be Smart, Be Healthy, Be Happy. Hai Sobat B, jumpa lagi. Kita ngobrol lagi, kali ini ada di Jebak. Tapi kita bukan suatu, jebak itu kayak gimana sih? terperangkap. Iya, terperangkap ya. Tapi terperangkap untuk makan enak kan nggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi kita ada di Jebak, Jejak Bali Kuliner. Itu alamatnya Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar. Jadi kalau mau kepo-kepo dulu boleh cek Instagramnya @jejakbalikuliner. Karena di sini banyak menu yang disediakan, tidak hanya western tapi juga ada yang tradisional gitu ya. Jadi kalau mau nyari makanan yang tradisional boleh datang ke sini ya. Bukanya dari jam 11 siang ya. Tentunya buat Sobat B yang mau kesini, pas banget kalau makan siang langsung aja kesini. Mbak, kita mau ngobrolin tentang ngobrol nanti makan siang ya. Oh oke, boleh juga. Tapi ini udah lewat makan siang ya. Tentang overthinking. Karena ini banyak juga ternyata dari sobat-sobat B ini. Kenapa sih dari episode sebelumnya nggak ada bahasan overthinking sih gitu? Padahal aku sering banget loh ngalamin overthinking, tapi aku nggak ngerti nih overthinking ini sebenarnya seperti apa. Banyak nih teman-teman sosial media. Terus bukan aku loh ya, walaupun aku sering juga sih. Jadi kalau kita jelasin secara awam, overthinking ini kan suatu berpikir yang berlebihan. Tapi sebenarnya secara detail overthinking ini seperti apa sih, Mbak? Iya, benar tuh. Overthinking itu berpikir yang berlebihan, dan berpikir yang berlebihan ini direpetitif. Direpetitif artinya diulang. Oh, secara terus-menerus. Iya, dan pikiran ini mengarah ke pemikiran negatif yang biasanya tidak rasional. Oh. Iya, atau tidak realistik. Jadi itu menjadi sebuah seperti automatically ke dia. Jadi kadang-kadang orang ini nggak sadar kalau dia itu overthinking, tapi kadang-kadang karena itu dia sering terjadi ke dia. Kalau memang dia sudah melihatnya itu overthinking, dia sadar, tapi dia tidak mampu untuk mengontrolnya. Oh, nggak bisa mengendalikan. Dan pikiran gitu nggak bisa mengendalikannya. Dan itu berulang dalam kehidupannya. Secara terus-menerus. Berarti overthinking ini adalah berpikir yang negatif secara berdasar negatif ya. Pemikirannya negatif dan tidak irasional biasanya. Tapi kan banyak juga orang itu istilahnya pemikir. Overthinking, berpikir berlebihan. Sama nggak sih mereka ini sebenarnya? Nah, kalau pemikir ini kan dia ada fakta, ada teori, ada pemahaman, persepsi dia, ya. Kemudian menganalisa situasi atau fakta. Nah, ini dinamakan analisa. Tapi kalau overthinking, dia tidak punya dasar. Oh, jadi asumsi dia. Dasarnya adalah pikiran yang terjadi berulang, dan pikiran ini negatif dan tanpa terkontrol. Dan pikiran ini tidak rasional, artinya tidak logik sebenarnya pemikirannya. Oke, berarti beda ya pemikir sama overthinking ini gitu. Nah, kalau pemikir kalau pemikir kan orangnya yang berpikir. Pemikir ya, pemikir. Kalau berpikir adalah menganalisa. Tapi overthinking tadi sempat balik ke overthinking ya, jangan ke pemikir ya, karena topik kita overthinking ya. Overthinking tadi sempat ngobrol juga. Ternyata overthinking kalau yang kita tahu adalah berpikir secara berlebihan gitu ya. Tapi ternyata Mbak tadi sempat bilang juga ini ada nggak hanya overthinking tok loh, ada yang jenis-jenisnya juga nih gitu. Itu ada yang jenisnya berpikir negatif, itu mengarah ke masa lalu terus. Mengarah ke masa lalu. Iya. Jadi tanpa disadari itu disebabkan oleh masa lalu terus yang dipikirkan terus-menerus, itu muncul sebagai pemikiran yang irasional. Karena masa ini kan sudah berganti, tapi dia selalu berpikir ke masa lalu. Namanya rumination. Itu berpikir overthinking yang masa lalu. Iya. Dan ada yang
seolah-olah ini akan kejadian, nah itu worry, khawatir namanya. Berarti selain yang karena masa lalu, terus apa lagi dong? Bukan karena masa lalu, Memikirkan dia masa lalu. selalu pemikiran masa lalu itu muncul repetisi berulang-ulang dan berasal itu dari masa lalu terus menerus. Berasal dari masa Jadi lalunya. pikiran itu muncul, pikiran negatif yang dari masa lalu itu muncul terus menerus. Nah itu yang dinamakan rumination. Nah kalau yang tiba-tiba, ini bakal terjadi, ini bakal terjadi. Nah itu adalah pikiran yang dipengaruhi yang akan datang. Tapi yang akan datang ini kan nggak terjadi, sehingga kan irasional dia. Belum tentu terjadi. Dan muatannya pemikiran ini pemikiran negatif. Oh, berarti kayak aku sekarang nih, aduh ntar pulang kok pasti kayak gini. Iya, ntar Gitu. pulang jangan-jangan aku nggak dibukain pintu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya aku nggak bayar kos misalnya, aku Diusir bakalan nanti. diusir. Kalau jangan-jangan kalau aku sekarang nih nggak beli share ini bakalan nggak ada lagi, sudah terbeli orang lain. Nah, semua kekhawatiran itu, yang ini yang worry. Kalau yang rumination ya, jangan-jangan orang itu bisa membunuh saya, atau orang ini bisa mencelakai saya seperti dulu saya pernah dicelakai. Nah, terus menerus itu. Jadi ketemu orang baru selalu khawatir. Jadi kayak terbayang-bayang masa lalu ya. Iya, jadi semua pemikiran irasional itu terjadi di masa lalu, dan itu terus muncul di kepalanya. Misalnya, aku pernah dihina, aku pernah ini, aku pernah itu, aku pernah dibeginikan, aku pernah bikin malu, aku selalu dimaki-maki, aku selalu disalahkan, dan itu pikiran-pikiran itu yang dinamakan. Oke, Pikiran tapi kan rumination. tidak semua orang ya Mbak ya akan melakukan overthinking ini gitu. Ada Tidak. beberapa orang yang ya udah nggak overthinking, tapi ada yang overthinking banget, ada yang biasa gitu. Kadang overthinking, kadang nggak. Biasa itu apa? Maksudnya? Kadang-kadang ada orang yang overthinking, dia tidak merasa dirinya Iya. overthinking. Tapi Kadang apa sih? ada orang yang merasa overthinking dan dia terus memikirkan overthinkingnya. Aduh, wow, ini ada apa ini? Wah, Mandi kali ya Bu. aduh, ini gayung cinta ini kayaknya ini. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Ge. Aduh, cantiknya kayaknya. Duh, aku sampai lupa. Iya, mari kita bertanya yang lain. Nanti Yes. aku soalnya kalau lihat makanan nih aku ganas ini biasanya. ganas. Iya. Kayaknya itu sendoknya untuk aku apa untukmu ya? Satu untukku, untuk. Ini mah 2. Oh iya. Iya, aduh, bagaimana kau ini? Ayo bertanya Bertanya dong. lagi kayaknya. Tadi aduh, orang kan ada yang overthinking, Iya. ada yang selalu overthinking. Setiap Iya. malam katanya ada yang buat status gitu ya. status, Setiap malam nggak bisa tidur karena overthinking. iya. Tapi ada juga kadang-kadang dia overthinking. Terus kadang-kadang ada orang yang nggak pernah overthinking sama sekali gitu. Sebenarnya Iya. apa sih yang boleh dikatakan? Kalau overthinking itu indikasinya kalau dia repetitif dan pikirannya ke arah negatif, ya itu overthinking. Overthinking. Negatif kok bisa? Waduh, misalnya aku sudah keterima kerja misalnya, terus kok nggak kerja aku, belum waktunya kerja, padahal sudah keterima kerja, dipikirin, wah jangan-jangan orangnya nggak setuju sama aku. Ini Aku kan tersindir ya. ini kan benar-benar ini overthinking. Jadi apakah dia kadang-kadang overthinking atau enggak? Bukan begitu. Kalau kondisinya nyaman, kalau dia tidak tertrigger, nah ini, kalau dia tidak tertrigger, dia nggak overthinking. Tapi kalau tertrigger sesuatu yang ada memorinya seperti masa lalu itu, atau ada ketakutan yang tidak jelas di masa depan, ini kan kerja di masa depan. Harapannya ada pekerjaan di masa depan. Dan itu overthinking. Tetap aja itu kan gua nggak overthinking, itu saat-saat aja gua overthinking. Ya lu overthinking dong. Nah, kok jadi ngegas ya bilang lu Ngegas. overthinking. Soalnya gua haus nih. Ya udah minum dulu. Jadi buat sobat Bi yang ingin enak menikmati banget. berbagai menu tradisional Iya. ataupun western, silakan langsung kamu datang ke Jejak Bali Kuliner, itu Jalan Teku Umar nomor 212 Denpasar, atau kamu bisa cek Instagramnya @jejakbalikuliner. Jadi silakan. Sebelum kau nanya aku lagi itu apa? Es gayung. Es gayung cintanya dirasain. Coba ya. Mau coba? Ya jelas dong. Jangan Kalau dong. tanpa izinmu kan nggak mungkin, aku kan nggak sopan namanya. Kita cipis sama-sama. Oh, iya kayaknya ini Es rasa krim. strawberry. Oh gitu ya, bilang strawberry gitu ya. Jim, strawberry. Ini makannya gimana rasanya? Bukan ngeliat ke bawah.
esnya. Hmm? Esnya jatuh ya? Bukan, Esnya rasanya gimana? Oh, esnya rasanya gimana? Kirain esnya jatuh, Jim. Aku ini jadi overthinking. Bukan overthinking, itu nggak konsentrasi Jimmy namanya. itu juga nggak konsentrasi. Padahal aku juga udah ngomong rasanya es ini, es apa? Kacang merah ini enak. Jimmy ternyata ngelamun. Ngelihat apa Jimmy? Apa karena bersin-bersin ya? Ya emang gitu sobat Bi, kadang narasumber kita tuh suka ngelantur kalau ngomong. Nggak apa-apa. Tapi tidak overthinking seperti sebelah saya. Ayo, langsung. Nah, tadi aku mau tahu tanda. Nah, ini kan masih susah dibedakan ya ketika Iya. kita overthinking atau enggak. Itu pasti ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan. Ada dong. Ya kayak ini, aku udah mulai overthinking deh. Apa tuh tandanya? Ketika overthinking ada nggak khawatir? Ada. Pasti. Ada. Nah, ya itu khawatir ini itu menjadi bibit yang menjadi khawatir berikutnya. Maksudnya? Nah, kalau kita khawatir itu sudah terjadi atau belum? Belum. Ya belum. Makanya orang itu selalu ada di masa yang akan datang. Makanya dia dibilang overthinking. Makanya dia nggak rasional namanya. Oh, berarti Kan memikirkan masanya sesuatu belum- yang belum terjadi. Lah iya, emangnya dia peramal kayak gitu. Peramal aja bisa salah. Nah, peramal aja bisa salah gitu. Nah, itu selain khawatir, kadang-kadang kepalanya sakit, suka sakit kepala tiba-tiba. Pusing gitu ya. Mungkin karena Terus- terlalu keras mikir mungkin ya. Mungkin ngaruh. Ya, iya, kalau kita mikir terus kan mesti ada gejala fisiknya kan, otomatis. Kalau pikiran itu khawatir, kan rasanya nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, ngeluarin hormon yang membuat dia nggak nyaman, nggak bahagia kan hormonnya. Khawatir kan? Kalau khawatir masa, nggak Aku mungkin kan? khawatir. Aku khawatir gitu, masa kan nggak Iya, iya, mungkin. benar. Aduh, aku khawatir kan jadi tegang. Iya Nggak kan, bisa kalau tegang tidur, sakit ya. kepala, perutnya suka sembelit. Nggak bisa ke belakang seolah-olah. Terus apa namanya lambungnya nggak enak. Kan mendingan daripada lambung nggak enak, mendingan ini kan lebih enak. Bilang aja haus ya. Oke, itu tandanya. Terus pikirannya berpacu. Berpacu itu gimana? Berpacu dalam melodi. Oh, Pikirannya tuh terus lari gitu. Jadi belum ketemu pikiran ini nggak rasional, ketemu pikiran yang lain nggak rasional. bercabang kemana-mana gitu ya. Tidak bercabang, Tapi? tidak jelas dari mana asal dan usulnya. Faktanya apa? Tiba-tiba hanya ketakutan, tiba-tiba hanya khawatir saja yang muncul. Oh, Karena ya itu yang dipikirkan sesuatu yang tidak jelas. belum Kalau- tentu terjadi Ya juga. kalau dia ngomong aku khawatir karena ini akan jadi ini. Lah orang yang diajak ngomong kan juga nggak tahu kekhawatirannya di mana. Iya, dan dia pun kadang nggak tahu ya. Oh dia tahu kadang-kadang terus pura-pura nggak tahu. Kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia nggak tahu. Oke. Hanya biasanya yang tidak diketahui adalah triggernya. Oh. Dia sebenarnya dia tahu triggernya, tapi dia tidak membaca trigger itu. Tidak membaca trigger itu seperti apa? Nah, jadi gini, kalau lu misalnya mulai overthinking misalnya, itu kan tahu sebenarnya kita overthinking. Oh, tiba-tiba kan ada sesuatu yang misalnya ngelihat soal kerjaan. Ya. Kerjaan ini kan harapan masa depan. Iya. Nah, ini kerjaan ini membuat stres. Begitu kita overthinking, aduh kalau enggak aku nggak bisa bekerja. Aduh aku nggak bisa menghasilkan kan gitu kan. Oh, aku Nah nggak bisa tiba-tiba makan, gitu iya tiba. berarti indikasinya ketika dia merasa khawatir terhadap pekerjaan, maka pikirannya tuh sudah berlipat ganda, sudah berpacu. Berpacu dalam melodi. Dia berpacunya membuat banyak skenario, tingkatan-tingkatan skenario, dan skenario ini terulang-ulang terus dari zaman dulu Sampai detik iya, ini. sampai detik ini. Oke, tentunya overthinking ini juga menimbulkan dampak ya Mbak ya bagi orang yang overthinking ini seperti itu, dan tentunya nggak mau juga kita terus-menerus mengalami overthinking ini. Iya. Dan pingin tahu juga gimana sih Kok apa ya? sampai ya? Gimana caranya agar kita bisa, karena itu kan ngeganggu ke fisik Oh, juga sangat, gitu ya. sangat. Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya Loh, overthinkingnya. gitu Iya, kita mau menikmati es dulu. Oh. Jadi nanti kita lanjut lagi bahas dampak dari overthinking terhadap diri kita, atau mungkin juga berdampak kepada orang di sekitaran kita gitu ya. Iya jelas dong. Nah, terus bagaimana nih cara mengatasi ketika kita sudah mengalami overthinking ini, Mbak?
Baik. Kalau bisa sih jangan sampai kita mengalami overthinking gitu ya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Sobat B. Dan buat kamu ya ingin makan atau nongkrong sama teman-teman ingin menikmati menu western ataupun tradisional, bisa langsung datang ke Jebak atau Jejak Bali Kuliner di Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar, atau cek aja Instagramnya @jejakbalikuliner. Ini kenapa pada ngeliatin saya sih? Soalnya kamu nggak bagi esnya sih. Jadi, soalnya esmu itu es gayung. Jadi kan boleh gayung bersambut. Jadi aku lagi promo tiba-tiba mata tertuju, jadi aku bingung apa aku Iya, salah. kamu soalnya nggak gitu taruh kan. tengah. Aku Ya. juga ya ternyata harus ku taruh tengah. Oh iya, ya udah sambil menikmati es, kita balik lagi nanti bahas dampak dari overthinking dan juga bagaimana sih cara ngatasi yang namanya overthinking. Enak loh ini.